Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak Dwi Fitriani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat yang merupakan materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 semester 2. Sebelumnya, ada yang sudah tahu belum apa itu surat? Atau sudah ada yang pernah menulis surat? Kalau belum tahu apa itu surat, kita simak video ini dengan seksama ya. Nah, pada bagian ini kita bisa lihat percakapan antara Miko dan Riko. Kita baca sama-sama yuk. Miko, menurutmu surat itu apa sih? Jadi begini Rik, surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan dari si pengirim surat kepada penerima surat. Wah, setelah mendengar perbincangan mereka, kita jadi tahu ya kalau surat itu merupakan alat komunikasi. Alat komunikasi seperti apa sih? Jadi, surat adalah alat komunikasi tertulis ya, bukan secara lisan. Nah, fungsi dari surat itu sendiri untuk menyampaikan pesan loh dari si pengirim pesan kepada si penerima pesan. Misalnya, Kak Dwi mengirim surat untuk keluarga atau teman yang berada di beda kota. Nah, kita lanjut yuk. Untuk jenis dari surat itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni surat pribadi dan surat dinas. Apa sih surat pribadi itu? Jadi, surat pribadi adalah bentuk komunikasi antara pengirim dan penerima pesan, di mana isi surat berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang surat dinas nih. Jadi, surat dinas adalah surat yang berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan, seperti undangan rapat, permohonan maaf, ataupun lamaran pekerjaan, surat permintaan izin tidak masuk, izin menggunakan tempat, dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri dari masing-masing surat itu sendiri. Nah, untuk ciri dari surat pribadi yakni 1. Menggunakan bahasa sehari-hari, namun tetap harus memperhatikan etika dan sopan santun. 2. Tidak memiliki kepala surat atau nomor surat. 3. Tidak terdapat perihal dan lampiran. Isi surat berhubungan dengan masalah pribadi. Nah, sekarang kita masuk ke surat dinas. Jadi, ciri surat dinas yaitu 1. Menggunakan bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia yang singkat dan jelas serta berpola tetap. 2. Menggunakan kepala surat dan nomor surat. 3. Terdapat perihal dan lampiran. Dan yang terakhir, isi surat berhubungan dengan masalah kedinasan. Nah, dari ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas yang telah dibahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan dari surat pribadi dan surat dinas terdapat dari bahasa, unsur, dan isinya. Ikut kakak tampilkan contoh dari surat pribadi. Kita baca sama-sama lagi yuk. Semarang, 2 Agustus 2007. Sahabatku Noni di Jakarta. Salam kangen. Non, gimana kabar kamu sekarang? Baik-baik saja kan? Gimana nilai rapotmu waktu kenaikan kelas kemarin? Apakah masih kayak dulu selalu jadi ranking pertama di kelas? Kalau aku sih masih tetap seperti yang dulu. Nilai matematikaku selalu rendah. Abis pelajaran sulit banget. Begini Non, dalam rangka mengisi liburan panjang, aku sama teman-teman pingin piknik ke Ancol dan TMII. Kira-kira kamu bisa nemuin aku nggak? Aku berangkat dari Semarang hari Kamis 16 Agustus 2007 pukul 17.00 naik bus lancar. Aku tunggu ya balasanmu. Sekian dulu. Dah. Sahabatmu, Aulia. Setelah kita membaca surat pribadi ini, kita bisa lihat tanda kolom merah pada surat tersebut. Oh,
Rupanya yang menulis surat itu adalah Aulia. Kita bisa lihat di kolom merah pojok kanan di bawah ya. Selanjutnya, pojok kanan atas ada kolom merah yang menandakan dari kota mana dan kapan surat itu dibuat, yakni di Semarang pada tanggal 2 Agustus 2007. Jadi, Aulia membuat surat tersebut di Semarang pada tanggal 2 Agustus 2007. Pada kolom merah yang terakhir menandakan surat itu untuk siapa ditujukan atau kepada siapa penerima surat tersebut. Oke, lanjut ke contoh surat dinas. Jadi, pada bagian paling atas surat terdapat tulisan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan, Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Utara, SD Negeri 1 Bobosan, yang merupakan kop atau kepala surat. Kemudian ada pula nomor surat dan perihal atau hal. Sebelah kanannya terdapat tempat dan kapan surat itu dibuat, yakni di Purwokerto pada tanggal 24 November 2011. Di bawahnya terdapat alamat kepada siapa surat itu ditujukan. Dan di sudut kanan bawah terdapat pula siapa yang mengirim surat tersebut. Oke, kakak rasa cukup sekian ya penjelasan dari kakak. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh adik-adik sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.